Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan tentang desain fondasi bor. Nah, hari ini memang tidak banyak yang akan saya jelaskan, hanya sedikit saja. Hari ini saya juga ditemenin sama Kansa. Kenalin ini Kansa namanya. Oke, jadi karena uh, nanti ini akan singkat. Kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa ke emailnya ada di atas. Lalu kemudian nanti kalau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Jadi kita mulai aja ya penjelasan dari fondasi bor. Jadi ini sebenarnya setahun yang lalu saya pertama kali bikin YouTube kan. Di YouTube yang pertama itu saya baru masuk di penjelasan fondasi bor tentang latihan sebenarnya sudah pernah. Dan namun mungkin waktu dulu penjelasannya ada yang tidak runut dari konsep desainnya. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sih konsep desainnya fondasi bor. Lalu kemudian ada contoh soalnya. Kita bahas sedikit-sedikit. Kalau misalkan ada yang kurang jelas lagi, silahkan melakukan email dan melakukan di kolom komentarnya. Kita mulai ya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah slide yang saya berikan di perkuliahan minggu ketiga. Jadi sebenarnya kalau di tahun lalu itu sudah saya pernah berikan, ada di slide nomor 15 dan 16. Nah, oke, jadi di perkuliahan pertama dan kedua itu saya menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membaca data NSPT, lalu kemudian kita mencari referensi yang terkait dengan bagaimana sih menentukan nilai NSPT koreksi. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut apa itu NSPT koreksi, nanti akan ada pembahasan di video selanjutnya. Oke, jadi saya mulai ya untuk yang fondasi bornya. Jadi di sini sebenarnya jumlah slide-nya ada 24. 24 slide di mana nantinya kalau misalkan saya buat seperti ini, jadi ini ada dibagi menjadi beberapa slide, ada slide 17 sampai dengan slide 22 itu adalah desain fondasi bor menggunakan data NSPT. Sedangkan pada yang di depan itu menggunakan data di laboratorium. Jadi sebenarnya yang pernah saya jelaskan bahwa karena mata kuliah Rekayasa Fondasi 2 itu adalah yang berhubungan dengan aplikasi di lapangan, maka di kelas saya juga berusaha untuk memberikan beberapa data yang bisa saudara pakai dalam melakukan desain. Oke, khusus untuk fondasi bor kali ini, saya akan menjelaskan tentang dengan menggunakan data laboratorium terlebih dahulu. Jadi di perkuliahan awal kita sudah belajar bahwa nanti timeline pembelajaran kita sampai dengan UAS adalah bagaimana kita bisa merencanakan semua fondasi dalam, baik itu fondasi bor, tiang panjang, sampai fondasi kaeson. Pada perkuliahan minggu ini adalah minggu kuliah ketiga, 4, dan 5, nanti akan membahas tentang fondasi bor. Fondasi bor pada dasarnya nanti desainnya bukan hanya tentang daya dukung aksial, tetapi juga menggunakan uplift capacity. Jadi uplift capacity akan saya bahas nanti di minggu keempat dan minggu kelima mungkin. Kalau misalkan dari minggu ketiga kemarin tidak ada yang ditanyakan, gitu ya. Kemudian seperti basicnya, sebenarnya fondasi bor itu adalah salah satu dari jenis fondasi dalam. Mengapa kok dibilang fondasi bor? Karena sebenarnya secara teknik fondasi bor itu adalah dengan cara dilakukan pengeboran dulu, membuat suatu lubang. Sama seperti pada saat kita melakukan pengujian boring. Pengujian boring itu adalah artinya kita membuat sesuatu di lubang di dalam tanah gitu ya. Lalu kemudian kalau sudah, yang paling penting dalam kita membuat lubang itu tidak boleh lupa jenis tanahnya, jenis tanah pasir atau jenis tanah lempung. Pada masing-masing jenis tanah jelas pasti ada pengaruhnya. Pada fondasi bor sendiri sebenarnya banyak tekniknya, mau menggunakan wash boring, mau menggunakan casing, atau menggunakan yang lain, gabungan antara keduanya, pasti itu akan dipertimbangkan dengan baik ketika nanti kita sudah melakukan aplikasi di
lapangan. Menurut Brajadas, sebenarnya di dalam mendesain fondasi bor itu ada sesuatu yang harus kita bedakan, yaitu adanya diameter selimut dengan diameter ujungnya. Das sendiri menuliskan bahwa sebenarnya fondasi bor itu akan tergantung dari jenis tanah dasar yang akan dijumpai. Jadi di sini Das sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ada 3 jenis ya menurut dari Brajadasnya, yaitu baik bagaimana nanti ketika kita menemui yang di bawah roknya atau di good bearingnya atau yang bagaimana good bearingnya baik di bawahnya bisa mengalami pembesaran atau tidak. Jadi di pondasi bor pada dasarnya desainnya itu macam-macam ya, yaitu kalau kita bicara tentang perencanaan dimensi, kalau dulu di pondasi dangkal perencanaan dimensinya adalah dengan kita merencanakan lebar dasar dan bentuk dasar dari pondasi dangkalnya. Pada pondasi bor, yang paling penting adalah bagaimana kita merencanakan mutu dari betonnya, mutu dari pondasi bornya. Karena waktu dulu pernah saya bilang bahwa sebenarnya di dalam kita melakukan desain fondasi bor atau desain fondasi, baik itu fondasi dangkal atau fondasi tiang, yang paling penting itu adalah bagaimana kita merencanakan fondasi kuat terhadap apa? Kuat secara aksial daya dukung dari tanahnya dan secara materialnya dia juga memenuhi. Oleh karena itu, di dalam kita merencanakan sebuah fondasi tiang, kita juga akan melengkapi dari proses desain tersebut. Apakah itu? Yang pertama, kita harus tahu bagaimana suatu nilai dari FC dari betonnya. Lalu kemudian kita harus punya nilai beban bekerja. Oke. Dari situ apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah dengan menentukan besarnya DS. DS itu adalah diameter selimut sih biasanya kalau diterjemahkan ya. Tapi sebenarnya DS itu ya ini, sedalam dari tiang tertanam. Pada dasarnya yang sudah dijelaskan oleh Das tadi, bahwa bisa jadi di ujung fondasi bor itu akan mengalami pembesaran. Sehingga di dalam dimensi tiang bor itu ada 2 penyebutan, yaitu DS dan DB gitu. Jadi DS dan DB itu semuanya ada di sana. Jadi kemudian setelah itu, pertama memang kita harus menentukan DS-nya dulu. DS dapat ditentukan dengan cara kita mengetahui berapa beban yang bekerja dan berapa mutu beton yang kita rencanakan. Mutu beton yang kita rencanakan, meskipun kita merencana, saya selalu bilang bahwa ya, kita kembali lagi kepada SNI. Kita punya SNI, kita punya peraturan standar, bagaimana kita menentukan besaran nilainya. Meskipun kita menggunakan asumsi, tapi jauh lebih baik jika kita menggunakan dasar yang baik. Jadi misalkan nanti kita menggunakan FC 25 MPa, dasarnya apa menggunakan FC 25 MPa? Oh, karena menurut SNI adalah karena adanya struktur yang bagaimana. Itu boleh jadi seperti itu. Kalau nilai DS-nya sudah diketahui untuk satuan terserah saudara ya, menggunakan meter, sentimeter terserah. Yang penting pada dasarnya saudara bisa menggunakan satuan yang sama. Ya. Lalu kemudian setelah itu menganut pada prinsipnya Brajadas bahwa sebenarnya di dalam ujung fondasi bor itu dia menggunakan ada pembesaran antara 3 sampai dengan 5 dari DS-nya. Jadi berapa pembesaran saya Bu? Silahkan ditentukan sendiri. Menurut saudara, ketika saudara sudah berhasil menemukan jenis tanah yang akan saudara desain nanti. Jadi menggunakan range dan dari 3 sampai 5 akan diperbolehkan. Pada dasarnya, di dalam kita menghitung kapasitas daya dukung ultimate tiang bor, yang paling penting konsepnya tetap sama, seperti fondasi dalam. Jadi ada 2 ya, konsep daya dukungnya, di mana ada daya dukung ujung dan daya dukung dari selimut dari tiangnya. Oke. Kenapa kok harus seperti itu? Karena memang daya dukung pondasi dalam, bukan dangkal, karena masih ke bawah respon ya. Yang dalam itu hanya terdiri dari 2, ujung dan selimut. Jadi dua-duanya harus kita hitung ya. Nilai safety factor. Nilai safety factor ini di sini saya menjelaskan bahwa pada dasarnya nilai safety factor yang kita ambil itu ada banyak.
yang bisa kita pakai sebagai acuan. Bisa berdasarkan punyanya dari Tomlinson, bisa punyanya Koduto, atau dari SNI 8460/2017 yang menyebutkan bahwa nilai safety factor 8460/2017, nilai safety factor minimum pada pondasi dalam adalah 2,5. Nilai safety factor minimum adalah 2,5. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan, karena kita ini akan mendesain sesuatu yang berdasarkan dengan data laboratorium, maka akan dibedakan menjadi dua hal, yaitu daya dukung pada pasir dan daya dukung pada lempung. Kita bicara kondisi yang sudah aplikatif. Jadi kalau di Mektan berarti kan kamu masih 4 jenis tanah. Tapi kalau sudah masuk di ilmu rekayasa berarti kamu sudah mengerucutkan bahwa jenis tanah itu hanya akan dibedakan pada kondisi pasir dan lempung. Murni sih sebenarnya untuk ditemukan di lapangan pasti jarang akan ditemukan seperti itu. Tetapi pada data seperti data pengujian laboratorium kan, itu di sana akan bisa diidentifikasi prosentase jenis tanah apa yang dominan. Nah, di sanalah yang menjadi dasar di mana kalian akan mendesain, kayak gitu ceritanya. Pada masing-masing jenis tanah juga ada rumus untuk daya dukung ujung, ya, pada pasir, pada lempung, dan daya dukung selimut pada pasir ataupun pada lempung. Semuanya ada konsep daya dukungnya. Jadi pada dasarnya yang jelas baik pada jenis tanah pasir ataupun lempung, saudara tidak usah bingung bahwa saya pakai rumus yang mana. Saya harus hafal rumusnya, Bu. Kalau rumus jangan dihafal, tapi yang jelas konsep yang paling penting. Ketika sudah tahu konsepnya, maka rumusnya oke, saya harusnya menghitung daya dukung ujung pada lempung. Berarti kamu harus mencari rumus yang berhubungan pada QE-nya tanah lempung sendiri. Semuanya di sini sudah ada jelas ya, bagaimana kalian mendesain nanti. Jadi pada dasarnya kalian nggak perlu bingung. Jadi nanti akan saya berikan stepnya ya. Data laboratorium itu apa sih? Pada dasarnya kan pengujian laboratorium itu banyak ya, mulai dari pengujian volumetri gravimetri, pengujian analisa ayakan, pengujian Atterberg limit, pengujian Proctor, direct shear, pengujian konsolidasi. Nah, apakah perhitungan daya dukung saya itu menggunakan data selengkap itu? Pada dasarnya data yang lengkap itu bagus ya, untuk kita bagaimana melakukan evaluasi terhadap desain kita nanti. Memang betul, enak sekali. Tapi terkadang kita juga nggak tahu mana data yang bisa kita pakai. Sama seperti pada pondasi dangkal. Pada dasarnya kalau kita ngitung pondasi dangkal, kita bilang ke pondasi dangkal dulu ya, saya hanya merefresh dulu. Kalau pondasi dangkal kan daya dukungnya kan ada nilai sudut geser, nilai kohesi, nilai berat volume. Data laboratorium yang kita butuhkan pada fondasi dalam juga akan sama seperti pada fondasi dangkal. Namun, yang saya bilang, apakah data sudut geser, nilai gamma, dan C ini bisa akan kita pakai semuanya? Nilai ini akan dipakai pada perhitungan daya dukung aksialnya saja. Lalu kemudian kalau kita mau menghitung besarnya penurunan, apakah data ini cukup? Masih belum. Sehingga kita butuh data konsolidasi. Meskipun sebenarnya terkadang kita bisa melakukan korelasi ya dari data konsolidasi yang sebenarnya yang mau kita pakai itu yang mana. Ada seperti itu, nilai CC di buku Braja Das Jilid 1 yang bab 7 kemampu-mampatan tanah itu semuanya bisa dipakai gitu ya. Jadi pada dasarnya itu menggunakan rumus korelasi bisa, menggunakan data laboratorium juga bisa yang murni asal dari laboratorium. Namun sarannya ketika menggunakan korelasi jangan dilakukan sering-sering ya, karena jauh lebih baik kalau berdasarkan data. Itu saja sarannya. Oke, ini saya ambil dari punya Bapak Aksan Kawanda. Jadi Bapak Aksan itu memberikan short course kepada kami. Jadi ini Bapak Aksan sudah memberikan rangkuman rumus sebenarnya. Ini daya dukung fondasi tiang. Kalau misalkan kamu menggunakan data NSPT menggunakan tiang bornya. Jadi tiang bor dengan data NSPT. Lalu kemudian ini juga ada. Nah ini adalah summary. Ini caranya kita mendesain kalau kita menjumpai suatu kasus.
ada suatu lapisan tanah, kondisinya bentuknya seperti ini. Oke. Yang harus kita lakukan itu apa? Ini kalau di kelas ya, sebenarnya kalau di lapangan juga bisa sebenarnya untuk kita menerjemahkan dalam bentuk gambar terdahulu. Jadi biasanya data tanah kan, baik itu data tanah NSPT ataupun data boring, biasanya untuk perencanaan pasti akan menerjemahkan dulu bentuknya seperti ini supaya mudah. Karena saya sendiri juga kesulitan kalau tidak diterjemahkan gitu ya. Lalu kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Mesti kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi jenis tanahnya dulu. Lalu kemudian kita mengidentifikasi berapa lapisan tanah sih sebenarnya. Oke. Kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, berarti setidaknya kita punya 3 lapisan. Apa sih parameternya lapisan tanah itu? Ya batas garis ini sebenarnya lapisan tanahnya. Berapa lapis tanah. Jadi artinya ada berapa garis yang membatasi. Itu kan berapa lapisan. Lalu kemudian kalau kita bicara jenis tanah, ya kita lihat sebenarnya di sini ada berapa jenis tanahnya. Paling gampang mengidentifikasinya adalah ketika tanahnya itu memiliki kohesi atau tidak. Karena pasir penyebutannya kan cohesionless, sehingga nilai C-nya sama dengan 0. Mau pakai nilai CU, mau pakai nilai C, atau mau pakai SU, sama saja sebenarnya. Itu adalah parameter kekuatan geser. Kalau SU itu adalah di hasil dari Venscher testnya. Oke, kemudian dari nilai CU-nya, kemudian di situ ada jenis tanahnya kita identifikasi. CU sama dengan 0, berarti artinya jenis tanahnya adalah pasir. Lalu kemudian kalau nilainya ada nilai C, berarti ada tanah lempung. Kita bicara tentang bagaimana caranya mendesain fondasi bor pada kondisi seperti ini. Pada dasarnya sebenarnya nanti kalau kita untuk mendesain fondasi dalam, kita itu harusnya menghitung daya dukung yang ada dari hasil penyelidikan tanah dengan cara per meter kedalaman. Sebenarnya nanti itu outputnya ke sana. Sebelum menuju outputnya ke sana, saya menjelaskan dulu step-stepnya bagaimana kalau kita memiliki suatu kedalaman tertentu, lalu kita hitung daya dukungnya menggunakan konsep fondasi bor. Sebelum saya ke arah yang lebih banyak perhitungannya, per meter begitu ya. Nanti di tiap panjang bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kamu kalau sudah mengidentifikasi lapisannya, jenis tanahnya, adalah yang paling penting adalah menggambarkan bentuk fondasinya dulu. Ini ujungnya lancip, sebenarnya sih kalau mau nggak lancip juga nggak apa-apa, buat seperti fondasi bor, seperti kotak biasa boleh, mau pakai kamu besarkan ujungnya bundar, mau apa, improvisasi boleh. Yang penting kamu paham bahwa pembesaran ujung ini karena dari termasuk metode yang akan kamu pakai. Karena kalau metodenya itu caching atau yang boss boring, itu juga pasti akan mempengaruhi dari ujungnya sih sebenarnya ya. Oke, untuk metode pelaksanaan bisa dibaca atau di YouTube juga banyak seperti itu. Lalu kemudian kita tahu nih ya, kita jelas mendesain dulu bentuk dari pondasi bornya. Dengan kondisi jenis tanah yang seperti ini atau bentuk lapisan yang seperti ini, kita itu bisa sebenarnya menggambarkan beberapa alternatif dari pondasi bor. Jadi kondisi A dan B ini adalah contoh. Apakah saya harus membentuk seperti ini, Bu? Tidak. Rencanakan saja yang menurut kalian itu nyaman. Jadi selama kalian nyaman, kalian mendesain itu jadi paham. Lalu dari gambar, saya harus menerjemahkan apa? Setelah kamu menerjemahkan gambar, maka kamu harus menerjemahkan sebenarnya dalam desain yang kamu buat, itu sebenarnya kamu akan menghitung apa saja. Pada kondisi A, itu berarti kita bicara bahwa ini adalah letak ujungnya berada pada tanah pasir. Sedangkan sedalam tiang tertanam, dia akan melewati 2 lapisan tanah. Betul ya? Sehingga pada kondisi A nanti akan ada suatu perhitungan bahwa nilai yang kondisi A adalah dengan cara Q ultimate-nya itu adalah sama dengan penjumlahan dari QE. E itu adalah N, ending, where is your N? This is my N, here, oke. Okay. Lalu kemudian ini E
E-nya adalah tanah pasir, ini adalah QF dari lapisan pasir di lapisan kedua, ya benar ya. Lalu kemudian di sini ada QF3, betul ya. Jadi kondisi QU pada A adalah QE, ada QF pada pasir 1, dan kemudian ada QFP pada lapisan kedua. Gitu. Kondisi B juga sama, berarti kita harus mengkompilasi dong ketinggiannya. Oke, mungkin ada yang tanya, apakah kedalamannya saya tentukan? Sebenarnya fondasi bor itu ada dua cara. Dengan kamu menentukan kedalaman dengan cara A, atau kamu mencari kedalaman dengan cara yang B. Sebenarnya di yang B ini adalah, misalkan kalau sebenarnya lapisan tanah yang di bawah ini kita masih menduga ada lapisan tanah yang lain, sehingga kita mendesain ini pada sampai berapa meter lagi lempungnya. Jangan kita mencari berapa L-nya. Sama saja sih sebenarnya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, ini adalah contoh soal yang sebenarnya sudah saya berikan sama persis, cuman saya bedakan kondisi A sama kondisi B-nya. Oke, ini adalah sebenarnya cara perhitungan yang saya mau tampilkan di sini aja, biar gampang ya. Jadi kalau kita punya kondisi tanah yang seperti ini, oke, kondisi tanah seperti ini berarti ada berapa lapisan? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 lapisan tanah. Pada setiap masing-masing lapisan tanah, apakah jenis tanahnya itu berbeda? Maka yang harus dilakukan adalah apa tadi? Kalau saya sih biasanya terjemahkan gambarnya. Kamu gambar lagi. Setelah digambar, lalu kemudian pada masing-masingnya kamu identifikasi jenis tanah lapisannya. Sudah ya, setelah itu baru kemudian kamu tentukan jenis tanahnya sudah, lalu kamu tentukan kamu mau mendesain pondasi bor pada kedalaman berapa. Ya, oke, pada pondasi bor ini sini yang didesain contohnya seperti yang sudah ditulis oleh kakak sekelasmu dulu itu adalah seperti ini. Ujungnya ada ujungnya di tanah pasir, QFP karena ada di sini, QFP 1 dan QFL. Oke, sekarang kita akan menghitung satu persatu nih stepnya. Saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail ya. A kali B kali C tidak, tapi saya akan menjelaskan secara konsep rumusnya bagaimana. Oke. Setelah kita mengidentifikasi jenis tanah, menggambarkan rencana pondasi bor, jenis tanah harus diidentifikasi, gambarnya juga harus sudah ada, termasuk dengan bagaimana kamu menghitung rumus yang akan kamu perlukan dalam satu tiang dengan nilai QU-nya berapa, maka kamu ada komponen ending, ada friction pada pasir, 1, 2, dan seterusnya. Itu semuanya ada. Lalu kemudian saya harus menentukan besarnya DS. DS adalah diameter selimut pada tiang. Ya. DS itu dengan cara kita harus punya bebannya, diketahui ada mutu betonnya juga, lalu dapatlah sekian meter. Dari situ baru tentukan nilai DB. DB yang paling penting kan kalau misalkan kita pembesarannya semakin besar, ujung, luasan dasar itu kan pasti akan mempengaruhi dari kapasitas daya dukungnya. Jadi semakin besar pembesaranmu, harusnya sih daya dukungnya semakin besar ya. Tapi tergantung nanti bagaimana juga selimut juga akan menentukan. Tapi kalau kita bicara soal pembesaran yang terlalu besar di ujung, kadang-kadang saya juga ragu apakah bisa sampai 5 kali pembesaran, ya mungkin kita ambil nilai yang minimum atau nilai tengah-tengahnya silahkan. Jadi kalau kita punya range 3 sampai dengan 5, berarti kita ambil nilai tengahnya 3, sekian sampai dengan kurang dari 4, ya masih boleh lah. Setelah itu kita akan menghitung apa dulu nih? Oke. Kita lihat dulu dong rumusnya QE-nya pasir. Rumusnya QE-nya pasir itu ada apa sih, Bu? Rumus QE-nya pasir itu ada ini ya. AP, Q, NQ bintang min 1. Oke. NQ bintang itu seingat saya di 9 isinya. Kita lihat lagi nanti bukunya ya. Oke, jadi AP pada pasir, karena kita bicara pada QEP, QEP pasir sama dengan apa? Salah nih saya. Oke, ada AP Q terus NQ kali
NQ min 1. Nilai NQ ini kamu ambil di tabel, Meyerhof, apa dan lain-lain masih boleh. Terus NQ bintang, biasanya di sini diisi 9 sih, ada yang nulisnya pakai 9, ada yang mau pakai tabel Meyerhof juga boleh. Nah, kita terjemahkan dulu Q. Kalau kita bicara Q di sini, ya, Q itu apa sih? Q itu adalah penjumlahan gamma T dikali H dimulai dari dari awal permulaan tertanam sampai ujung tanah pasirnya. Jadi ke konsep overburden sebenarnya. Sehingga di sini dia menjumlahkan antara gamma TH1 ditambah gamma TH2 ditambah, ini salah, ini harusnya ditambah, ini ditambah, juga ditambah, jadi ditambah ya. Ingat di bawah muka air tanah parameternya berubah menjadi gamma efektif. Jangan lupa. Jadi Q bintang itu kalau kamu ujungnya adalah menggunakan tanah pasir, maka Q bintangnya itu adalah konsep tegangan overburden, penjumlahan dari awal mula si fondasi tiangmu itu tertanam sampai dengan di mana ujung tanah pasirnya. Kalau ujung tanah pasirnya itu dia di sini, berarti dia penjumlahan dari atas sampai ke lapisan yang di sini. Tapi kalau endingnya di sini, berarti ya kamu menjumlahkan hanya di lapisan ini saja. Lihat gambarmu ya, jadi jangan terjebak dengan rumusnya ini, karena kamu harus lihat gambarnya, jadi nanti kondisinya juga akan berbeda. Oke, sekarang kita bahas ke rumusan QFP. Ya, ini yang agak sulit. Kalau untuk yang lempung sih masih gampang ya, karena rumusnya lempung itu cuma CU delta L. Enak rumusnya lempung itu memang. Mau tiang panjang ataupun tiang bor, rumusan di lempung itu lebih enak banget dibanding pasir. QFP, QF pada pasir. Rumusnya ada apa sih? 1. QFP 1. Oke, salah. QFP 1 rumusnya ada apa? Karena saya juga tidak ingat. Rumusnya PDS ya. PDS 1 min sin sudut integral 0 sampai L tegangan vertikal sin tangen delta. Komponen perhitungan ini yang harus kita selesaikan ini si A ini dulu. A ini apa sih Bu? A itu adalah besaran integral dari 0 sampai L. Tegangan vertikal gamma apa sih namanya? Gamma V. Oke. Ini bacanya harus dilihat pada lapisan tanah pasir yang paling atas dulu. Karena ini lapisan pasirnya itu berlapis-lapis, berarti QFP 1, jangan kamu ambil dari QFP 1 yang bawah ya, jadi kita bacanya dari atas ke bawah kalau ngasih tanda. Jadi QFP 1, QFP 2 juga. QFP 1 berarti kita berjalan dari kedalaman 4 sampai dengan 6. Maka batasan integral di sini tinggal ditulis dulu batasannya adalah sampai dengan 4 dan 6. Gitu ya. Lalu kemudian V, tegangan ini salah ini saya ngomongnya harusnya gini. Tegangan vertikal itu adalah komponen gamma T dikali dengan H. Karena hanya di satu lapisan ini, maka tegangan vertikalnya adalah kita karena persamaannya ini ada apa namanya? Z-nya, kalau nggak salah di sini kita lihat lagi. dz ya. Berarti yang diintegralkan itu terhadap persamaannya dz-nya. Berarti nilai H-nya ini diganti dengan Z. Gitu. Dan tanah pasir pertama yang di sini QFP 1 berarti integral 4 sampai 6 batasannya, maka tegangan vertikalnya adalah gamanya berapa? Berarti 17,4 dikali Z gitu. Menjadi sama dengan apa? Kalau diintegralkan dari Z-nya berarti apa? Setengah Z kuadrat ya dikali 17,4. Batasannya
4 sampai 6. Tinggal dimasukkan integralnya saja. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke rumusan yang panjang ini. Tangan deltanya adalah sudah ada rumusnya. Pi ds, 1 min sin ini theta, tetanya adalah 30 derajat. Lalu kemudian ini tangan deltanya sudah ada, integralnya ini dimasukkan dari hasil penjumlahanmu ini. Kalau yang QFP2, berarti yang QFP2 gimana, Bu? QFP2 adalah dengan cara begini. Sebentar, saya hapus yang di sini aja. QFP2 itu apa berarti? QFP2 berarti adalah, berarti kita harus menggunakan rumus yang sama juga dengan QFP1, Bu. Betul, rumusnya adalah sama. QFP1 sama dengan QFP2. Kalau sudah, berarti diapain? Rumusnya tetap ditulis semua. Yang kita harus selesaikan juga adalah integral dari tegangan vertikalnya. Pertanyaan saya sekarang, yang di sini kamu mau merencanakan atau bagaimana? Kalau kamu mau merencanakan, ya tentukan berapa nilai kedalamannya. Kalau kamu menggunakan ini L juga boleh. Jadi nanti kamu harus mencari nilai L-nya sama dengan berapa. Misalkan di sini kamu rencanakan saja lah, misalkan di sini kedalamannya sampai dengan kira-kira 10 meter. Maka batasanmu yang integralnya adalah 6 sampai dengan 10. Maka tegangan vertikalnya juga mengikuti dari konsep tegangan overburden-nya ya. Berarti kalau di sini adalah konsepnya adalah berarti ini yang atas ke bawah ya. Berarti ada 17,4 ya dikali dengan ini tebalnya berapa? 2 ya. Ditambah dengan berapa? 17,6 dikali Z. Nah, tinggal diselesaikan nih. Berapa nih? 17,4 kali 2. Berarti kan kira-kira 35,8 ya. 35,8. Ya kayaknya. 35,8 ditambah 34,8 ya. 17 kali 2, 34. 0,4 dikali 2, 0,8 ya. Berarti 34,8 ditambah 17,6 Z. Ditambah 17,6 Z. Berarti integralnya bagaimana? Berarti ya 34,8 Z ditambah setengah Z kuadrat 17,6, kamu mau kalikan boleh, batasannya 6 sampai 10. Lalu dimasukkanlah ke rumusannya ini yang panjang ini, baru nanti ditotal semuanya berapa. QFL-nya juga sama, QFL-nya ya sudah dihitung dengan rumus QFL. QFL rumusnya apa? QFL itu kalau nggak salah alfa CUP delta L. Nah, enak tuh. QFL-nya, oke. QFL-nya alfa CUP delta L. Tinggal kamu masukkan alfanya ada kan ketentuannya CU-nya ya masukkan rumusnya 90. P adalah luas keliling dari DS-nya. Jadi P itu adalah luas keliling dari DS-nya. Delta L adalah dari sedalam delta L-nya. Kalau sudah, maka nilai Q ultimate-nya tadi tinggal dijumlahkan saja antara QEP, QFP1 ya. Tinggal saya ganti dulu pennya. Tinggal dijumlah QE ditambah dengan QFP1 dengan QFP2 ya. Ini maksudnya bukan sama nilainya ya, tapi rumus yang digunakan adalah sama. Rumus yang dipakai sama. Oke. Kalau sudah, baru kemudian kamu akan menambahkan dengan QFL-nya. Lalu kalau sudah, maka Q allowable adalah penjumlahan dari QU tadi dibagi dengan nilai safety factor. Nah, dari sini tinggal kamu bandingkan dengan pembebananmu. Maka QW nanti harus lebih kecil daripada Q allowable. Misal nanti ini belum terpenuhi, maka kamu harus mendesain kembali ceritanya
fondasi bormu, kamu gambar lagi, kamu menghitung lagi, seperti itu berulang-ulang sampai menemukan yang kondisinya akan memenuhi dan sesuai dengan pembebananmu nanti. Gitu ya. Lalu kemudian tugasnya itu untuk di kelas, oh bukan di sini saya bilangnya tugasnya ya di kelas ya, nanti sudah sesuai dengan ini contohnya bisa dikerjakan masing-masing, dicoba, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau masih ada bingung boleh ditanyakan. Thank you for watching, goodbye. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa share juga ke teman-temannya kalau kamu mau suka sama videonya. Terima kasih, thank you for watching.